Bab 795. Makro Jiang menyelamatkannya. Dimas Jiang adalah satu pion yang bagus dan langka. Sky juga tidak ingin membuangnya. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa diselamatkan. Energi Ki Dimas Jiang tentu saja tidak boleh dibuang sia-sia saja. Saat ini, Dimas Jiang merasakan energi Ki dia pelan-pelan melemah, dia pun kaget dan ini melawan. Tapi dia luka parah, tidak bertenaga, bahkan berbicara pun sangat susah, bagaimana bisa menyelamatkan. Melihat energi Ki pelan-pelan melemah. Energi Ki dia sangat kuat, Sky menghabiskan waktu 1 jam baru menyerap habis. Menyerap habis energi Ki Dimas Jiang, Sky merasa badannya mulai mengembang, harus mencari tempat untuk memurnikan, jika tidak pasti akan meledak. Sky pun membuang Dimas Jiang, tidak memedulikannya lagi, membiarkan dia mati sendiri. Segera meninggalkan area ini. Setelah Sky pergi, area ini pun menjadi sunyi senyap. Tapi, kadangkala terdengar suara jeritan sakit. Sraas. Terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki menginjak daun yang di tanah. Dimas Jiang mendengar suara ini, pelan-pelan membuka mata, dia melihat satu orang. Marco Jiang, tolong aku, ujar Dimas Jiang dengan nada tak bertenaga. Dia luka parah, hampir mati sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang semua energi Ki sudah diserap. Dia seperti ini, tidak akan bisa bertahan lama. Marco Jiang yang datang langsung membungkuk badan memeriksa luka Dimas Jiang. Setelah mengetahui luka Dimas Jiang, Marco Jiang pun mengerutkan kening. 81 jarum kematian sangat menakutkan. Menghancurkan aura kehidupan Dimas Jiang. Jika bukan memiliki energi Ki yang melimpah, mungkin sudah mati. Sekarang energi Ki diserap, tidak akan bisa bertahan lama. Marco Jiang pun mulai berpikir. Dimas Jiang adalah seorang master, akan membantu besar bagi perencanaannya. Sekarang satu master mati, maka perencanaannya akan semakin berbahaya. Dimas Jiang tidak boleh mati. Berpikir sejenak, dia mulai bertindak, menekan beberapa titik saraf Dimas Jiang, menggerakkan energi Ki. Energi Ki masuk ke dalam tubuh Dimas Jiang. Mengandalkan energi Ki untuk mempertahankan aura kehidupan, agar tidak terlalu cepat mati. Beberapa saat kemudian, kondisi Dimas Jiang pun sedikit membaik. Tapi hanya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sekarang kondisinya masih sangat parah, jika tidak ada energi Ki yang mempertahankan, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 jam. Dimas Jiang, aku bisa menyelamatkanmu, ujar Marco Jiang. Dia juga tidak tega melihat Dimas Jiang seperti ini. Bagaimanapun mereka adalah kakak adik kandung. Meskipun melakukan hal yang berbeda, tapi mengalir darah yang sama. Tolong aku. Asalkan kamu bisa menyelamatkanku, aku akan mendengar semua perintahmu. Kakak, aku adalah adik kandungmu, mohon Dimas Jiang. Dia tidak ingin mati. Dia benaran tidak ingin mati. Dia masih ada pil batin tortura yang belum sempat dimurnikan. Dia juga menguasai teknik penghisap kekuatan. Ini adalah teknik terhebat di dunia. Adanya teknik penghisap kekuatan, dia bisa menjadi nomor 1 di dunia. Tapi, dia harus bisa bertahan hidup. Telan ini dulu. Makro Jiang mengeluarkan sebutir pil obat, lalu dimasukkan ke dalam mulut Dimas Jiang. Dimas Jiang juga tidak ragu-ragu langsung membuka mulut. Setelah memakannya, dia merasa ada yang aneh. Ini bukan pil obat pengobatan. Aku kapan memberitahu padamu ini adalah pil obat pengobatan? Ini adalah pil racun, di dunia ini hanya aku yang memiliki penawar racunnya. Setelah aku menolongmu, kamu melakukan tugas yang aku berikan, kita tetap kakak adik, jika tidak. Meskipun kakak adik kandung, Marco Jiang juga tidak percaya pada Dimas Jiang. Hanya dengan seperti ini barulah bisa mengendalikan Dimas Jiang. Aku akan patuh semua perintahmu. Demi bertahan hidup, Dimas Jiang pun tidak ada pilihan lain lagi. Sekarang dia tidak peduli lagi, bisa bertahan hidup paling penting. Sekarang aku akan mewariskan kitab suci 9 matahari padamu. Hah? Dimas Jiang pun merasa heran.
Marco Jiang menjelaskan, ini adalah teknik rahasia Kingston Jiang. Dia melatih teknik ini barulah memulihkan kekuatan dan menjadi master terkuat. Cepat, cepat. Dimas Jiang sudah tidak sabar. Marco Jiang mulai menjelaskan kitab suci 9 matahari pada Dimas Jiang. Di waktu bersamaan terus mengandalkan energi Qi mempertahankan aura kehidupan Dimas Jiang, agar dia tidak mati begitu cepat. Di saat ini, Kingston Jiang sudah berada di perjalanan kembali ke Belantara Selatan. Dia tidak tahu Marco Jiang pergi lebih awal hanya demi mencari Dimas Jiang. Untuk memperlancar perencanaan pembunuhan naga, Kingston Jiang mengendarai mobil kembali ke Belantara Selatan. Klu Tang duduk di sampingnya, duduk melamun melihat ke arah jendela. Jocelyn Chen duduk di baris belakang, duduk manis tidak bersuara. Di mobil sangat tenang, suasana sangat aneh. Oh iya. Kingston Jiang mendadak memiringkan badan, melihat Klu Tang yang sedang melamun dan bertanya, "Klu, darah kura-kura benaran sehebat itu? Dalam waktu singkat kamu sudah menjadi begitu hebat. Tingkatan kamu sekarang, seharusnya berada di level 5, kan?" Klu Tang yang melamun baru sadar, tersenyum pada Kingston Jiang dan berkata, "Bisa dibilang sudah mendekati level 5, hanya saja aku juga tidak begitu memahami darah kura-kura ini. Kondisi badanmu benaran baik-baik saja?" Kingston Jiang masih khawatir dan lanjut berkata, "Aku menyerap pil batin tortura, kadangkala di benak pikiran akan muncul niat jahat. Darah tortura lebih kuat dari pil dalam tortura, kamu benaran baik-baik saja." Kingston Jiang bisa menebak, kekuatan yang diberikan tortura semakin kuat, maka nafsu akan semakin kuat. Dia benar-benar mengkhawatirkan Klu Tang. Sementara baik-baik saja. Klu Tang menggeleng kepala. "Aku hanya saat bertarung baru akan muncul niat membunuh, nafsu baru akan muncul. Tapi aku sudah melatih jurus Sangking. Ini adalah jurus yang diwariskan Raja Iblis sejati untuk menekan darah kura-kura, aku barulah bisa mengendalikannya. Lagi pula, energi darah kura-kura di badan sudah hampir aku serap habis, darah sudah tidak bisa membawakan dampak negatif bagiku. Lalu, aku melatih energi bintang jahat, memiliki jenis yang sama dengan darah kura-kura. Asalkan aku tidak muncul niat membunuh, kesadaran ini akan selalu normal." Kingston Jiang mendengar dengan serius. Klu Tang mengatakan dirinya baik-baik saja. Kingston Jiang masih saja khawatir. "Nanti sampai di Belantara Selatan, aku baik-baik memeriksa kondisi badanmu." Klu Tang langsung diam mendengar ini. Malam sekitar jam 11, Kingston Jiang muncul di Belantara Selatan, kembali ke kediaman naga hitam. Kediaman naga hitam. Di dalam sebuah kamar, Klu Tang baring di atas ranjang. Kingston Jiang melihat rambut putihnya dan berkata, "Rambutmu ini kenapa? Apakah berhubungan dengan teknik yang kamu latih?" Klu Tang menggeleng kepala. Dia juga tidak tahu sejak kapan rambutnya berubah menjadi seperti ini. Mungkin karena pas awal terangsang masuk ke mode iblis. Mungkin saat menyerap habis semua energi darah kura-kura. Kingston Jiang memegang pergelangan tangan, ingin memeriksa nadi dan kondisi badannya. Klu Tang juga tidak menolak. Karena dia sadar masalah ini tidak mungkin bisa dirahasiakan sangat lama. Beberapa menit kemudian, ekspresi Kingston Jiang semakin serius. Begitu parah. Dia memelototi Klu Tang dan berkata, "Kamu dari awal sudah tahu kondisi badanmu ini." Klu Tang pun tersenyum dan berkata, "Masa hidup yang tersisa sangat sedikit, dengan kekuatanku sekarang, bisa bertahan 3-5 tahun. Dalam waktu ini, cukup untuk aku melahirkan anak untukmu." Kingston Jiang melihat Klu Tang yang terbaring di ranjang, memandang wajah canitnya, memandang rambut putihnya. Plak. Dia mengangkat tangan menamparkan dirinya sendiri. Klu Tang langsung membalikkan badan, menarik tangannya. "Klu, aku. Kingston Jiang pun merasa sedih. Dia tak menyangka, kondisi badan Klu Tang separah ini. "Maaf, aku." Klu Tang menarik Kingston Jiang bersandar di pelukannya, menggunakan bibir menghentikan pembicaraan Kingston Jiang. Beberapa saat kemudian, baru berhenti. "Masih ada beberapa tahun,
Ini sudah cukup. Aku hanya berharap bisa melahirkan keturunan penerus keluarga Jiang. Aku pun bisa pergi dengan tenang. Bersambung.